Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjidil Dzikir yang saya cintai, alhamdulillah Allah mempertemukan kembali kita dalam forum mengkaji firman-Nya. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan syariat itu sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para jamaah, kita pelajari Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita tetap mempelajari orang-orang yang berbahagia. Ini bagian kedua. Siapa orang yang berbahagia? Dijawab oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Allah berfirman pada ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Telah berbahagialah orang-orang yang beriman. Qad aflaha, sungguh telah berbahagia al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang beriman yang melakukan apa? Yang bagaimana? Dilanjutkan oleh Allah dalam firman-Nya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina, yaitu orang-orang yang hum, mereka, fi sholatihim, dalam sholat mereka, khashi'un, orang-orang yang khusyuk. Orang berbahagia nomor 1 dia mukmin, nomor 2 sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk itu tidak serta-merta, itu tidak langsung kita menguasai. Sholat khusyuk itu melalui proses kita banyak zikir, proses kita banyak latihan, proses kita minta petunjuk pada orang yang punya ilmu, ya. Proses kita mohon kepada Allah supaya jadikan orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ini apa mboten? Wong kadang sampai tua yang lamun naik sholatnya khusyuk. Nah, kita dengan alladzina hum fi sholatim khasyi'un, orang-orang yang sholatnya khusyuk, itu orang yang berbahagia, maka kita supaya berupaya maksimal untuk bisa sholat khusyuk, nanti kita akan bisa berbahagia. Orang khusyuk berarti hatinya sambung dengan Allah. Orang yang bisa pasrah kepada Allah, tawakal. Orang yang bisa ikhlas melakukan ibadah hanya karena Allah, ya. Orang yang menyerahkan, yang menganggap apapun yang terjadi pada dirinya adalah kehendak Allah, takdir Allah. Kalau sudah hatinya terpaut dengan Allah, maka bisa dalam sholatnya khusyuk. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sholat itu berat bagi orang kecuali kalau dia sholatnya khusyuk. Maka sholatnya bukan berat tapi kebutuhan. Kalau sebutnya sholat itu seneng gitu, sudah segera wudhu terus sholat. Sholatnya itu apa aja dilakukan. Kalau zuhur qobliyahnya 2 salam 2 salam. Terus zuhur ba'dahnya 2 salam 2 salam. Terus sholat sunnah lagi, mungkin sholat hajat, mungkin tobat. Kenapa seneng? Kenapa? Merasa dekat dengan Allah, khusyuk. Sholat duha dilakukan, sholat tobat, hajat, tasbih, witir dilakukan, awabin dilakukan. Sholat apalagi dilakukan. Kenapa? Khusyuk, bahagia dengan Allah. Sholat itu bagi seseorang, itu orang yang sholat ada sikapnya 3. Nomor 1, sholat sebagai beban. Jadi kalau mau sholat itu berat, gitu, ada beban berat. Nomor 2, sholat sebagai kewajiban. Ya hanya sekedar menunaikan kewajiban. Nomor 3, sholat sebagai kebutuhan. Butuh ketemu Allah. Butuh tentram di hadapan Allah. Maka kalau dia waktunya sholat senang. Yang ketiga ini yang bisa khusyuk.
Karena sholat sebagai kebutuhan. Di kelas manakah kita? Monggo kita lari ke depan supaya bisa menjadikan sholat kita menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Kalau kewajiban itu namanya sholat nyaur utang. Nek gak sholat di utang, maka selesai sholat lego aku dilipat lamcing salam pelencing semari. Itu sholat hanya sekedar sebagai kewajiban, hanya nyaur utang. Jadikan sholat kita sebagai kebutuhan. Itu bahagia pasti. Allah tidak bikin salah. Berbahagia orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Walladzina, dan orang-orang yang 'anil laghwi, dari sesuatu yang tidak berguna, ya. Laghwi itu permainan, ya. Gurau-gurauan, muridun, mereka berpaling. Orang yang berpaling, orang menghindari hal-hal yang ada gunanya, ini ku bahagia. Kalau banyak ketemu temannya, terus ngomong along idul, koncone dirasani kabeh, ini ku gara-gara enggak ada gunanya loh jadi dosa. Hal yang enggak ada gunanya dihindari. Yang ada gunanya saja yang dilakukan. Mau silaturahim pada temannya. On apa? Ini mau janjian, besok itu jadi urunannya bawa apa aja berapa, lalu tanggal berapa. Nah itu bukan lawi, bukan hal yang sia-sia. Tapi kalau kesana apa, daripada nganggur di rumah, waduh, itu diabsen kabeh tenggone nanti. Jadi terus keliru, rasan-rasan dosa. Hal-hal yang enggak ada gunanya hindari, itu akan bahagia. Karena waktunya hanya berguna saja. Daripada enggak ada gunanya, mendingan wudhu terbaca Quran, gitu kan. Daripada enggak ada gunanya, mendingan ambil tasbih terus sambil zikir la ilaha illallah, dapat 1000 tentrem, ya. Sallallahu Muhammad, kelihap alhamdulillah. Nikmat toh. Nikmat tidur tuh nikmat apa enggak toh? Enggak percaya. Wong enggak bisa merasakan gitu kok. Apa yang bisa merasakan tidur? Enggak merasakan ya. Ya hanya alhamdulillah bisa tidur, sehingga pusing, enggak kecapean, Masya Allah. Zikir atau tidur, ya enak itu diantar dengan zikir. Nanti tidurnya oleh malaikat dicatat zikir terus. Itu mau tidur zikir, jadi tidurnya ditulis zikir. Karena penjenengan ingin zikir tapi tertidur. Yeah. Itu jangan mau tidur HP-nya. Sampai ngantuk baru kelihap, enggak ndonga, jangan gitu ya, hindari. Hal-hal yang enggak gunanya hindari. HP-nya dipakai yang berguna saja. Jangan gunakan yang sia-sia, nanti sengsara. Gak bisa waktu nganggur kan sengsara. Iya. Waktunya hanya dipakai untuk yang berguna saja. HP dipakai ibadah, jangan dipakai maksiat. HP itu alat. Apa jadi dipakai buruk tergantung yang make. Iya. Pesut golok itu alat. Dipakainya manfaat tapi membunuh orang tergantung yang make. Demikian juga HP. Bagi orang yang punya ilmu, HP-nya hanya dipakai untuk sesuatu yang menimbulkan pahala. Untuk ibadah, bukan yang sia-sia. Nanti enggak bahagia. Kenapa? Karena tidak mau meninggalkan yang sia-sia. Ayat ketiga ini tadi. Enggak melakukan yang sia-sia, enggak bahagia. Apalagi yang bikin orang bahagia? Orang yang bahagia, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat itu pasti bahagia. Kelihatannya nyatanya uangnya kurang, tetapi balasannya Masya Allah tak terhingga. Ya Banda, orang itu sodakoh, habis sodakoh, daftar umroh, daftar haji, berarti kan terus dijoli ya, diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Ya. Orang sodakoh itu bagi mereka yang tidak iman, bagi mereka yang tidak percaya bahwa pembahasan lipat-lipat itu sayang apa? Eman, lapo dengan sodakoh, lak kalong. Itu karena hubud dunia, cinta dunianya melebihi dari cintanya pada surga, melebihi dari cintanya pada Allah. Lupa kalau sodakoh dibalas minimal 10 kali lipat. Mboten? Kebanyakan kita masih menuruti nafsu, dikira sodakoh nggarai melarati, padahal sodakoh nggarai
sugih. Percaya mboten? Temen mangke umpul ngliwat sing mlebu klitik. Masya Allah. Penjenengan niku ya Allah, oleh Allah diberi ilmu supaya ilmunya digunakan lu bahagia, Masya Allah. Pemirsa kita lanjutkan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang berbahagia adalah orang yang menunaikan zakat. Zakat, sedekah, infak itu sehukum. Sehukum maksudnya itu kalau dia mengeluarkan maka dibalas oleh Allah minimal berapa? 10. Sedang-sedangnya 700. Maksimalnya tak terhingga. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat-lipatkan ganda pahala dan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dia sedekah 50.000 dibalas oleh Allah 1 miliar. Itu kan berkali-kali lipatnya. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang mau zakat, sedekah, infak. Kebanyakan kita kebanyakan itu masih cinta dunia, cinta uang. Kalau ada sedekah, yang dikeluarkan yang kecil-kecil. Padahal yang dikeluarkan yang besar-besar. Nanti kan habis, bukan gitu. Nanti dibalas banyak. Nanti dibalas lebih. Lanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang waladin dan orang-orang yang li furujihim pada kemaluan mereka hafizun, orang-orang yang memelihara, menjaga kemaluan. Gimana toh Bu menjaga kemaluan itu? Apa pakai celana tuh digembok, itu dirantai digembok? Buka gembok piro suwene. Ya, buka rantai piro. Menjaga kemaluan itu tidak bergaul dengan lain jenisnya, bukan muhrim mukhalatoh tanpa batas. Orang kalau bergaul dengan lain jenis bukan muhrim, apalagi terus sepi sunyi terus lilak ridik gitu, sama-sama TST apa itu tahu sama tahu, akhirnya terus kalau 2 orang itu yang ketiga setan, adu-adu, cekelen tangannya cekelen pipine lalu jadi tidak bisa menjaga kemaluan. Hindari kumpul dengan pria lain yang bukan muhrim, tidak akan zina. Iya. Kita zina karena ketemu, ya karena ada kumpul, karena kumpul enggak. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Illa kecuali ala azwajihim atas pasangan-pasangan mereka. Kalau suami dengan istrinya, kalau istri dengan suaminya. Auma malakat aimanuhum atau budak-budak yang dimiliki. Dulu awal Islam datang itu masih ada perbudakan, zaman jahiliyah dulu perbudakan. Islam datang pelan dan pasti perbudakan dihapuskan. Buktinya mana? Buktinya hampir dalam semua kafarat itu dalam merdekakan budak, ya kan? Kumpul suami istri siang hari bulan Ramadan. Dendonnya merdekakan budak, ya. Sumpah zihar kepada istrinya, sumpah wallahi dik saya sampean tak anggap bung sampai kayak bung ibuku, akhirnya kan haram. Nah untuk mencegah, untuk mencabut harus memerdekakan budak. Membunuh orang karena enggak sengaja memerdekakan budak. Jadi banyak hal yang kafaratan memerdekakan budak. Jadi pelan tapi pasti Islam menghapuskan perbudakan. Tapi dalam Quran masih ada, karena pada waktu turun Quran masih ada perbudakan, maka masih ada pengaturan perbudakan dalam Al-Quran. Fa'innahum maka bahwa mereka ghairu malumin, mereka tidak tercela. Kalau dengan suami istrinya, dengan budaknya enggak tercela. Mau mendatang istrinya bagaimana saja enggak tercela. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu anna syi'tum. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah istrimu sebagaimana saja kamu mau. Ya terserah mau apa, ngunjur kamar gak ono sing delok. Ya. Lubang kunci juga ditutup. Ya. Yang mirsani hanya Allah. Bagaimana mengurusnya terserah maumu, itu adalah ladangmu. Itu suami istri yang sah. Kalau enggak sah dipeliri oleh Allah. Haram dilakukan. Dia enggak tahu kalau dilihat Allah, Masya Allah. Itu
hanya pada pasangannya saja boleh melakukan kumpul suami istri. Kalau bukan istrinya, bukan suaminya, maka itu zina. Zina itu kalau sudah pernah nikah, maka hukumannya dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau belum pernah nikah, maka dicambuk 100 kali lalu dipenjara 1 tahun. Tapi kok enggak umum ya Bu, di sini kok enggak ada gitu ya? Karena di Indonesia bukan berdasarkan syariat Islam, hukum positif. Orang yang memperkosa itu di penjara apa enggak? Tergantung ada nuntut apa enggak. Kalau ada nuntut ya enggak ada. Nah yang nuntut ya izin toh, malu. Masa diperkosa, bila aku diperkosa itu malu ya. Akhirnya diperkosa pun diam saja. Akhirnya merajalailah perzinaan. Ya. Gara-gara tidak memperhatikan syariat Islam. Lalu terjadi apa? Neo Isa lahir. Ya. Neo Isa lahir. Dulu kan Nabi Isa enggak pakai bapak. Sekarang diniriyo dosa. Anaknya enggak punya dosa. Ya. Kullu madnilatu ala fitrah. Masih lahir kan apa? Fitrah, enggak punya dosa. Lanjutnya faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Faman maka orang yang ibtagha mencari wara'a di belakang dzalika demikian itu, mencari yang bukan istrinya untuk kumpul suami istri, faulaika maka mereka itu mereka al-adun, orang-orang yang melampaui batas. Bisa melampaui batas. Disuruhnya masuk surga, lompat mau masuk neraka. Itu melampaui batas. Batas surga dilompati, yang melompat masuk ke neraka. Kalau kumpul pria wanita, suami istri bukan pada istri atau suaminya, maka itu melampaui batas, maka itu lompat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tobat bagaimana? Kalau tobat itu berarti seumur hidup akan ngulang, nyesel atas dosanya. Seumur hidup tidak akan ngulang dan rajin ibadah. Bukankah Allah itu Tawwabur Rahim, Maha penerima tobat, Maha sayang. Ya diampuni. Bukan tobatnya kapok lombok, enggak diampuni. Kepedesan betul nyambel malih toh lombok selawe. Bukan itu, taubatan nasuha, seumur hidup tidak akan mengulang dan nyesel. Maka Allah sayang, Allah mengampuni. Bagi orang-orang yang pernah dulu berzina, supaya tidak masuk orang yang adun, melampaui batas. Makanya para remaja putri, para wanita mukminat, muslimat, supaya menjaga kehormatan diri, jangan sampai mukhalatoh, berkumpul tanpa batas dengan pria yang bukan muhrim. Enggak hanya terbatas para remaja, para gadis, para perjoko saja, tapi yang tua-tua juga sama saja. Ya Banda? Semuanya hindari percampuran tanpa batas antara pria wanita bukan muhrim supaya tidak terjadi perzinaan, supaya tidak terjadi melampaui batas, lompatnya masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, Masya Allah. Kemudian apalagi tanda-tanda orang bahagia itu selanjutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina dan orang-orang yang mereka li amanatihim pada amanat-amanat mereka wa ahdihim dan janji mereka ra'un, mereka memelihara. Mereka menjaga, mereka melaksanakan dengan baik. Amanat niku napa? Amanat itu bisa titipan, bisa tanggung jawab. Jabatan itu amanat, anak itu amanat, harta benda itu amanat, usia kita itu amanat, kesehatan kita itu amanat. Mau kita pergunakan untuk taatkah atau maksiat, itu tergantung dari bagaimana kita bisa menjaga amanat. Anak kita amanat dititipi, waktu titipi anak dalam keadaan suci. Punya dosa apa enggak anak-anak? Enggak punya dosa, suci. Namanya dititipi suci, kembali harus suci.
ya kembali belepotan dosa, pasti ada kesalahan. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti saja berikut. Pemirsa kita lanjutkan. Anak itu amanat. Dititipkan kita tidak punya dosa. Maka kalau dititipi nggak punya dosa, seharusnya mengembalikan pada Allah juga nggak punya dosa. Bagaimana caranya? Orang tua harus menjaga amanat. Caranya hanya satu kata saja. Nopo niku? Sholat. Anak kita didik sholat dengan baik, maka Allah yang menjauhkan dia dari maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah didik anak sholat dengan baik, otomatis dimanapun ia berada akan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa? Keji itu kejelekan yang merugikan orang lain. Kalau mungkar kita yang rugi. Mencuri itu keji, orang lain jadi rugi. Apalagi merugikan orang. Kalau mungkar itu dia sendiri yang menanggung resikonya, Masya Allah. Gimana didik anak sholat? Muru auladakum bisolati hina sab'asinin. Perintahlah anak-anakmu sholat ketika 7 tahun. 7 tahun kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 sudah diperintah sholat. Mau nggak mau diperintah saja. Yang enak bukan diperintah tapi diajak. Kalau sholat dijak bareng. Bisa atau nggak bisa sholat? 7 tahun itu sudah mengenal gezah, mengenal kewibawaan, sudah bisa diomongi. Nak, kalau sholat nggak main-main menghadap Allah, sudah bisa diajak bisa gitu. Kalau 5 tahun belum bisa. Nak, sholat nggak boleh gerak, tambah peluayon. 5 tahun, 7 tahun sudah. Makanya Nabi memberikan perintah pada orang tua, ajarlah sholat ketika umur 7 tahun. Sudah mengenal kewibawaan, sudah mengenal aturan. Makanya anak sekolah 7 tahun, supaya enggak sakar PDW di kelas itu. Sudah mengenal aturan. Diperintah sholat, diajak sholat. Jangan orang tua sayang tapi sebenarnya menjerumuskan. Anaknya tidur enggak sholat, terus bapak dicilik aja. Ya akhirnya nanti terusnya enggak apa-apa, enggak sholat kok, itu pemahamannya. Sampai besar malas sholat. Kalau diajak sholat 7 tahun, diajak puasa juga malah 7 tahun. Dilatih untuk puasa. Kalau orang tua menjaga amanat, anak 7 tahun diajak diajak sholat. Nabi melanjutkan sabdanya, wadribuhum anha hina asyrosinin. Berilah sanksi ketika meninggalkan sholat kalau sudah umur 10. Sanksi itu hukum. Hukumannya enggak harus yang menyakitkan. Ghairu mubarihin, yang tidak melukai. Baik melukai hatinya, melukai badannya. Kalau enggak sholat, enggak kasih uang jajan, mama enggak mau ngasih uang jajan, enggak sholat, iya ma, kan sudah cukup itu dia sholat. Jadi kasih sanksi, jangan dibiarkan saja. Umur 10 tahun belum balik kira-kira, kasih sanksi. Supaya mereka tidak akan mereka. Kenapa umur 7 diperintah, umur 10 dikasih sanksi? Karena 3 tahun itu sudah pembiasaan, sudah cukup. 3 tahun setiap 5 waktu diajak sholat, 3 tahun sudah terbiasa. Sesuatu yang terbiasa itu dia melakukannya otomatis. Dan kalau dia meninggalkan pasti ada yang kurang, sudah biasa. Gitu. Maka semua orang tua supaya membiasakan mengajak anak asal 5 waktu ketika umur 7 tahun. Subuh belum bangun, ya upaya sejam demikian rupa supaya bisa bangun waktu subuh bersama-sama untuk sholat berjamaah. Kalau sudah 3 tahun, 10 tahun, sudah coro Jawa njerintil. Apa njerintil itu? Lari sendiri, sudah tahu sendiri kewajibannya. Dengan adzan hayya 'alas shalah, langsung, mama sholat jamaah ya ma, papa sholat jamaah atau ke masjid. Itu akan menjadi, kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Dimanapun anak itu berada, dia tidak meninggal sholat. Kalau dia tidak meninggal sholat dimanapun, maka bisa dipastikan dia enggak punya dosa. Kalau enggak punya dosa, kembali kepada Allah, ya tetap seperti waktu lahir dulu. Iya. Apa orang sholat enggak punya sama dengan enggak punya dosa? Nabi bersabda begini,
Bagaimana pendapatmu sahabat, kalau seorang di sampingnya ada sungai yang jernih, dia mandi 5 kali. Bersih apa enggak badannya? Bersih sekali Nabi. Seperti itulah bersihnya orang yang sholat 5 waktu dari dosa-dosa. Sudah 5 waktu dilakukan, maka dia tidak akan punya dosa. Kalau enggak percaya buktikan. Maka anak-anak kita didik apa? Sholat mulai umur waktu ulang tahun 7 tahun itu dikasih tahu, nak sekarang sudah 7 tahun. Nabi juga Allah sudah merintahkan kamu sholat. Mulai nanti mama papa ngajak kamu sholat 5 waktu. Iya mama, kasih hadiah toh. Iya mama. Dan kita boleh ngasih hadiah untuk reward sementara dia masih belum mukallaf. Mukallaf itu sudah bisa dibebani. Nah, kalau mukallaf sudah enggak ada lagi puasa minta uang, enggak ada. Sholat minta uang enggak ada. Kalau masih kecil dibiasakan boleh. Puasa 5.000 mah itu. Nah, itu cara kita mendidik anak-anak supaya sholatnya supaya amanat anak itu nanti kalau kembalikan pada Allah enggak punya dosa. Wa ahdihim ra'un, dan janjinya juga dijaga. Jangan sampai kita janji tapi tidak menepati. Janji tapi tidak menepati. Lah kalau janji mau dinikah itu Bu, terus akhirnya ditinggal nikah bagaimana? Ya disauri apa? Kafarot. Ya, kafarot. Kafarotnya apa? Janji sama dengan sumpah. Sumpah mau dinikah ternyata enggak. Kafarotnya puasa 3 hari. Ya Banda, atau ngasih makan 10 orang sehari 1 mud ya. Upayakan enggak usah janji, upayakan enggak usah sumpah, upayakan enggak usah nazar. Kalau nazar ya tepati, kalau janji tepati, kalau sumpah tepati, kalau enggak yang bayar kafarat. Itu termasuk tanda-tanda orang yang berbahagia. Lanjutnya masih ada. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo disilakan. Bu Nurul Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyai ini terkait dengan perbuatan zina ya Punyai. Terkadang kita sudah memberikan edukasi segitu banyaknya tentang mendekati zina aja nggak boleh atau melaksanakan. Tapi sering ada penolakan Punyai. Katanya kalau nggak berpacaran itu nggak keren. Marah orang tuanya sendiri yang menyuruh. Malam minggu kok nang oma sendok, nang kok metu-metu. Kano tak konco sing anu iku sing naksir kok malam minggu nang malah seperti ini Punyai. Lah ini ada kasus kemarin. Mereka ini sudah berpacaran lama. Juga di kampung itu sudah ada keresahan-keresahan Punyai. Karena katanya si pacarnya ini sering pulangnya malam-malam sampai tidur di dalam, padahal itu kan kos cuma 1 petak saja. Kemarin cuma diadakan lamaran istilahnya. Kita menyarankan untuk kenapa gak dinikahkan saja sekalian biar sah, nggak jadi perbincangan orang juga. Terkendala dengan perjanjian karena di tempat kerjanya belum boleh menikah terlebih dahulu. Nah, bagaimana menyikapi seperti itu? Kemudian terus terang di kampung saya banyak Maria-Maria muda seperti itu yang hamil di kemarin. Nah, sampai suatu saat itu ada di kampung saya kasus 7 anak seperti itu di bawah umur Punyai. Masih usia SMP, usia SMA. Lah kalau umur 14 mereka tuh dirayu dari pihak puskesmas, dari pihak selama kalau dinikahkan terus apa enggak melanjutkan sekolah lagi. Terus bagaimana Punyai kalau ada permintaan untuk menikahkan pasangan seperti ini di tempat saya, Pak apa namanya itu? Ya tokoh agamanya seperti Pak Mudinnya enggak mau menikahkan seperti itu. Terus tokoh agamanya juga enggak mau menikahkan seperti pasangan yang berzina seperti ini. Terus solusinya bagaimana Punyai kalau ada kasus seperti ini? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik pertanyaannya ya. Bagaimana jawabannya pemirsa? Ikuti. Pemirsa kita lanjutkan.
banyaknya kasus perzinaan, orang tua juga ikut andil, tokoh masyarakat juga ikut andil. Allah sudah berpesan, berkali-kali pesan diulang dalam Al-Quran, supaya mereka waliyasta'fif, hendaklah menjaga kesucian diri, alladzina la yajiduna nikahan, mereka yang belum ketemu jodoh untuk nikah. Kalau di sini tadi adalah li furuji mahafizun, menjaga kemaluannya, itu berarti enggak mukhalatoh, dan masih dalam Al-Quran wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati zina itu bergaul pria wanita, bukan muhrim tadi. Banyak Allah memberikan pelajaran. Sampai kemudian kalau zina masih belum pernah nikah dicambuk 100 kali, lalu di penjara 1 tahun. Kalau sudah pun pernah nikah atau janda duda atau punya suami punya istri, maka dirajam sampai mati. Itu karena saking sungguh-sungguhnya Allah melarang perzinaan. Saking sungguh-sungguhnya supaya tidak ada manusia lahir di luar pernikahan. Walaqad karramna bani Adam, aku telah menghormati, memuliakan manusia. Jangan lalu jatuh seperti binatang. Maka ketika pertemuan suami istri untuk Allah menciptakan anak dari suami istri itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, akad nikahnya, walinya, dan terus. Lalu dilanggar dengan pacaran. Yang nyuruh orang tuanya itu orang tua yang BODO. Iya, tidak tahu syariat, orang tua ikut menanggung dosanya. Mestinya orang tua itu nyarikan jodoh, menikahkan, bukan nyuruh anaknya pacaran. Nggak omahin dok, tak jodoh jodoh. Atau kalau nggak mencarikan jodoh, ya didoakan tiap hari tahajud munajat. Jadi Allah pertemukan jodoh anak saya. Sementara belum ketemu jodoh, waliyasta'fif, supaya menjaga kesucian diri. Alladzina la yajiduna nikahan, yang belum ketemu jodoh untuk nikah tadi. Yang kesucian bukan malah pacaran. Akibat dari pacaran lalu zina. Ya pacaran itu dilakukan zina. SMS, video call, surat-suratan, lalu teleponan, itu adalah sarana menuju kepada zina. Kalau endingnya zina, maka sejak awal sudah Allah menghukumi haram. Video call yang mengatakan zina haram. SMS, WA, Instagram, semuanya yang mengatakan pada zina itu haram semua. Kalau haram semua itu maksudnya supaya enggak terjadi zina. Nyatanya terjadi zina. Terus bagaimana? Kalau itu dinikahkan, nomor 1 dari sisi undang-undang perkawinan, sebelum usia 19 kan enggak boleh. Tapi kecuali kalau ada permohonan kasus luar biasa karena hamil duluan, maka itu dibolehkan. Ya. Lalu dia kan hamil, kan enggak boleh nikah. Hamil yang enggak boleh nikah itu hamil cerai. Hamil cerai, itu anaknya bapak dulu, jangan disambung dengan bapak kemudian. Maka boleh nikah kalau sudah melahirkan, baru boleh nikah. Nah kalau hamilnya bukan karena cerai, karena hamil duluan, dinikahkan boleh. Ya Pak Mudinnya enggak berani, kalau enggak pakai surat nikah enggak berani, itu melanggar undang-undang perkawinan. Maka sayugianya ya diproses hukum, mengikuti undang perkawinan. Ada enggak celah-celah, lalu umur 14 tapi hamil 2 dinikahkan, oh ternyata ada, ya pakai dasar itu saja. Kalau enggak dinikahkan, malah zina terus, malah dosa terus. Wis kadung hamil mesisan, enggak karu-karuan malah. Nggih. Jadi segera nikahkan. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari zina selanjutnya. Anak ini apa? Bapaknya yang mersekoti sperma itu? Bukan. Anak ini enggak punya nasab. Karena waktu persekot belum ada dalam akatan nikah. Belum masuk ke dalam hukum Allah, maka oleh Allah gak direken, tidak punya nasab dari bapak. Nasabnya dari bapak, dari mana? Ya lahir dari ibunya, ya nasab ibunya. Kan sama ibunya berarti gak punya wali. Bapaknya siapa? Bapaknya saudara laki, jangan saudara bapak apa gak punya. Jadi gak punya wali. Nanti kalau nikah walinya harus hakim. Kalau bukan hakim gak sah karena dia gak punya bapak. Lalu bapak yang mersekoti itu menjadi bapaknya lalu jadi walinya, enggak sah nikahnya. Karena dia punya wali.
hakim. Hakim siapa? Bisa penghulu, bisa kiai yang diangkat jadi hakim. Yang jelas kalau mudin enggak mau karena enggak pakai surat, yaitu memang haknya karena harus sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau lalu diproses melalui hukum, KO ada surat nikahnya, maka boleh segera saja nikahkan biar tidak larut-larut dosanya zina. Habis dinikahkan, dibimbing tobat supaya dimaafkan oleh Allah. Allah itu maha sayang, sebesar apapun dosa masih diampuni, asal dia sudah nyesel, berjanji enggak mulang selamanya dan rajin ibadah. Tetap ada solusi, meskipun salahnya adalah zina sampai hamil. Tapi ya yang belum ya jangan melakukan perzinaan, nikah saja. Lah nikah itu umur 19 ya sudah jaga diri saja. Nabi itu bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata' minkum ba'da falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Fa man lam yastati' fa 'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Wahai pemuda, kalau kamu sudah punya ongkos untuk nikah, bisa nafkahi istrimu, maka segeralah nikah. Karena nikah itu bisa menjaga pandangan mata, bisa menjaga kemaluan. Tapi kalau belum mampu, ya puasalah, karena puasa itu bisa meredam nafsu. Enggak pernah puasa, mau akan terus nafsunya memuncak, lalu sukanya zina, naudzubillah min dzalik, jabang bela nang wedok. Ya akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi taubatan nasuha itu solusi. Allah masih mau memasukkan ke surga orang-orang yang sudah dosa besar itu dengan syarat taubatan nasuha. Seumur hidup tidak melakukan lagi, lalu nikahilah dia. Pengen kumpul tiap hari sudah jadi istrinya enggak ada masalah. Pokoknya jangan menikah. Lah tokoh masyarakat mudin, proseslah itu melalui hukum yang ada. Tolonglah dia supaya enggak zina terus. Gitu, ya. Lanjutnya disebutkan di sini, ulaika masih ada walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Waladina orang-orang yang mereka ala sholawat di atas sholat mereka yuhafizun, mereka menjaga. Tadi sudah sholat khusyuk, kok sekarang ada menjaga. Kalau tadi khusyuk itu kualitas, kalau sekarang menjaga itu kuantitas. Tidak ada sholat yang ditinggalkan. Kalau misalnya tertinggal segera qadha, itu menjaga sholatnya. Kalau khusyuk dalam sholat berarti kualitas sholatnya dijaga. Mulai A sampai Z merasa dilihat Allah selama dia sholat. Ulaika mereka itu mereka al-warithun, orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Alladzina orang-orang yang yarithuna mereka mewarisi al-firdausa surga firdaus, mereka fiha dalamnya khalidun, orang-orang yang kekal. Orang-orang yang melaksanakan apa tadi? Tanda-tanda orang beriman, maka dia berbahagia. Berbahagia di mana? Endingnya berbahagia kekal di surga. Masya Allah. Masih ada yang tanya? Monggo silakan Bu Nuri. Pertanyaan saya Bu Nyai menyambung Bu Nur tadi. Berarti di akte itu tidak berbapak ya Bu Nyai? Bisa anak dari hanya ibu saja namanya? Ben ibunya. Oh, ben ibunya. Bisa terjadi seperti itu ya Bu Nyai? Ya Allah. Harus seperti itu. Apa itu tidak menjadi satu aib ya Bu Nyai? Tidak, itu hukum. Oh, okay. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi dikatakan bahwa beruntung orang-orang yang beriman Bu Nyai. Itu di sini teraplikasi bahwa untuk diri sendiri. Padahal kami punya keluarga, bagaimana secara aplikatif semua berkolaborasi bahwa satu keluarga itu menjadi beriman dan berarti beruntung. Bagaimana Bu Nyai untuk menguatkan kondisi yang seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi, berarti anak zina itu tidak punya wali bapak. Iya. Seperti Nabi Isa itu loh. Bin siapa? Bin Maryam. Isa bin Maryam, Nabi Isa putranya Maryam. Seperti itu juga anak enggak punya bapak, bacanya hasil zina, bin nama ibunya. Apa itu enggak ngaib? Memangnya ditunjuk-tunjukkan orang aktenya.
Memangnya nikahnya sudah kan itu hukum, itu syariat Allah, itu bukan nuruti nafsu. Aku lah izin gak tulis bapak ini, nuruti izin gak tulis izin. Nah itu konsekuensi pelanggar syariat, itu syariat dilaksanakan seperti itu. Kemudian Allah tadi berfirman, qad aflahal mu'minun, telah berbahagia orang-orang yang beriman, berarti banyak. Sekeluarga, se-RT, se-RW, se-negara, okay. Mu'minun. Alladzina hum, mereka hum fi sholatin khasyi'un, dalam sholat khusyuk. Dalam keluarga supaya semuanya aflah, semuanya berbahagia, maka biasakan, sistemkan, sudah tersistem. Kalau sholat di rumah jamaah, habis sholat zikir doa, habis itu baca Quran. Sudah tersistem seperti itu, maka tidak ada satupun sholat sendiri. Kalau sholat nunggu, papa dibangunkan dulu biar sholat, sudah waktunya sholat. Jadi sudah tersistem, tidak akan sholat kalau enggak jamaah. Habis sholat baca Quran, sudah otomatis habis sholat terus zikir, ndonga, baca Quran, semuanya otomatis. Nah itu perlu jadikan sistem. Dilatih, dibina, dididik. Nah tadi yang mendidik mereka supaya mulai 7 tahun sholat, bacaan seterusnya, maka akan terbentuklah sistem seperti itu. Bagaimana kelanjutannya pemirsa? Ikuti saja berikut. Orang berbahagia nomor 1, al-mu'minun, orang beriman. Kalau enggak beriman tidak bahagia. Meskipun dengan apapun alasnya tidak bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu jiwa yang merasakan, roh yang merasakan. Dan roh kita dari Allah. Kalau tidak ketemu kepada sumbernya, maka meronta. Maka syaratnya untuk bahagia adalah mukminun, beriman. Yang kedua kemudian sholatnya khusyuk. Yang ketiga tinggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang keempat sholat menunaikan zakat. Yang kelima menjaga kemaluan. Kalau sampai zina tadi itu susahnya seumur hidup sampai ke neraka. Kalau tidak segera bertaubat. Kecuali salurkanlah nafsumu kepada pasangan-pasangan yang disahkan oleh Allah melalui akdun nikah, yaitu suami atau istri yang sah. Barang siapa yang nyari di luar itu dia loncat dari batas surga, loncat ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, masya Allah. Kemudian tanda orang bahagia lagi adalah orang yang menjaga amanat, menjaga janji. Maka jangan biasa obral janji. Khawatir kalau enggak bisa menepati itu mengkoyak kebahagiaan. Menghilangkan kebahagiaan. Karena bahagia itu salah satunya adalah menepati janji, melaksanakan amanat atau tanggung jawab atau titipan. Apalagi tandanya menjaga sholatnya, jangan sampai ada satu pun sholat yang tertinggal. Kalau tertinggal bagaimana? Solusinya diqodho, segera bayar utang sebelum mati. Ada berapa tanda-tanda? 9 ya, ada 9 apa 10 ya. Itu orang yang berbahagia, maka oleh Allah dijamin mereka adalah pewaris. Pewaris apa? Pewaris surga. Berapa lama? Selama-lamanya. Tidak akan keluar dari surga. La yabghuna anha hiwala. Orang masuk surga itu tidak ada yang pengen pindah. Saking nikmatnya. Kalau di neraka, nyari tempat keluar untuk pindah. Nyari tempat keluar, masih dalam neraka juga. Yuridu nak yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Mereka pengen keluar dari neraka tapi mereka tetap dalam neraka. Lain dengan orang-orang yang beriman, yang berbahagia, lalu dijamin Allah surga, selama-lamanya tidak ada yang pengen pindah. Ya namanya selama-lamanya ya enggak terhitung triliun-yun tahun. Marilah kita cari bahagia yang selama-lamanya. Menjadi orang yang sholatnya khusyuk, rajin zakat, menjaga kemaluan, menepati janji, kemudian menjaga sholatnya, menjaga amanatnya, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, baik kepada manusia. Insya Allah bahagia hidup kita. Pemirsa, kita akhiri dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.